Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Esensi teratai darah. Terik matahari terik karena suhu tinggi menyebabkan permukaan tanah menjadi retak. Ketika sol sepatu menginjak tanah yang keras, gelombang panas tiba-tiba akan menyerbu sol, menyebabkan para pelancong meneteskan keringat sambil memaki-maki cuaca buruk. Di jalan kuning yang lebar, seorang anak muda yang mengenakan pakaian biasa berkeringat deras saat dia berjuang untuk berjalan. Setiap langkah yang dilakukan anak muda itu menghantam tanah dengan keras seolah-olah itu bukan satu kaki tetapi 1 ton beban, mengeluarkan awan debu kuning. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan terkejut melihat bahwa anak muda itu membawa pedang hitam besar di punggungnya. Daripada mengatakan itu adalah pedang tanpa ujung atau ujung yang tajam, itu mungkin juga disebut penggaris logam raksasa. Di bagian atas, seolah-olah telah dipotong menjadi 2 dengan pisau, memperlihatkan permukaan seperti cermin halus horizontal. Di permukaan pedang hitam pekat, ada pola berurat yang kabur dan aneh. Pola berurat berlanjut sampai gagang, hampir meresap ke setiap inci pedang. Pola-pola ini memberi penguasa suatu misteri khusus yang membanjiri warna hitam pekatnya yang sederhana. Panjang pedang raksasa itu hampir melebihi tinggi anak itu. Kombinasi aneh ini menyebabkan para pengelana sesekali melontarkan pandangan ingin tahu padanya. Setelah sekali lagi melakukan perjalanan beberapa ratus meter, anak muda itu akhirnya tidak tahan lagi. Seperti kincir angin, mulutnya terus terengah-engah saat dia menyeret kakinya yang terasa seperti berat 1000 pound menuju keteduhan pohon besar di pinggir jalan. Saat anak muda itu mencapai bagian bawah pohon, dia segera roboh, menghadap ke langit. Dengan kepala tertanam di atas rumput yang menyejukkan, keringat di dahinya mengalir ke bawah seperti aliran kecil. Guru, hal ini terlalu menakutkan. Setelah membawanya di punggung saya, douki yang beredar di dalam tubuh saya menjadi lambat dan lamban. Lebih jauh lagi, bukankah dewa yang ditinggalkan ini terlalu berat? Seharusnya perjalanan sehari sudah jadi 2 hari, apalagi kita belum sampai di tujuan. Xiao Yan tersentak berat saat dia melontarkan kata-kata ini, suaranya sudah agak serak karena pengerahan tenaga yang berlebihan. Hei, pelatihan sudah secara resmi dimulai, Anda tidak bisa berharap itu sesederhana berkeliaran, bukan? Karena ini disebut latihan yang berat, Anda harus bersiap untuk menikmati perlakuan yang paling kejam. Kehidupan nyaman di kota Wutan sudah jauh dari jangkauan Anda. Di dalam ring, tawa sadis dan tua dari Yao Lao bisa terdengar. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, sedikit bersandar ke satu sisi. Dari sudut matanya, dia melihat pedang hitam tanpa pisau di punggungnya dengan ngeri. Dia tidak menyangka bahwa objek yang tampak biasa ini akan menjadi begitu menakutkan. Tidak hanya itu membuat douki yang cepat di dalam tubuhnya menjadi lamban, itu juga sangat berat sehingga Xiao Yan hampir mematahkan punggungnya saat menggunakan semua kekuatannya untuk membuat aliran doukinya. Selama 2 hari ini, Xiao Yan akhirnya merasakan arti kelelahan yang sebenarnya. Ketika Xiao Yan membawa pedang hitam aneh ini di punggungnya, kekuatan bertarungnya sebanding dengan Do Ze yang baru maju. Meskipun pedang hitam sangat membatasinya, efek yang membatasi ini membantu meredakan kekhawatiran Xiao Yan karena membiarkan kekuatan sejatinya ditemukan oleh orang lain. Karena dia hanya seorang musafir sendirian yang melakukan perjalanan melalui tempat-tempat asing, akan sangat bodoh baginya untuk dengan mudah mengungkapkan kekuatan aslinya kepada orang lain. Menggosok cincin penyimpanan di jarinya, pil hijau muda muncul di telapak tangannya.
Ini adalah pil pemulihan Qi yang cukup efektif yang mampu meningkatkan tingkat pemulihan Do Qi seseorang dalam waktu singkat. Pil itu secara khusus disempurnakan oleh Yao Lao untuk Xiao Yan pada hari-hari sebelum mereka meninggalkan kota Wutan. Tetapi bahan yang dibutuhkan untuk pil pemulihan Qi ini sangat langka, bahkan dengan pengaruh rumah lelang primer, hanya cukup bahan untuk 30 pil yang dikumpulkan. Jadi, biasanya Xiao Yan tidak berani menggunakannya secara bebas, namun situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk menghemat kemewahan. Dengan hati-hati menyapu pandangannya ke jalan terdekat, Xiao Yan memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum menelan pil di mulutnya dengan satu tegukan. Dia bersandar di pohon saat dia tidak terburu-buru menunggu pil bekerja. Meskipun dikatakan bahwa yang terbaik adalah memasuki kondisi pelatihan untuk mengeluarkan efek tertinggi dari pil setelah mengkonsumsinya, dalam situasinya saat ini, Xiao Yan jelas tidak berada dalam lingkungan terbaik untuk berlatih. Kerumunan yang terus melintas di jalan akan mematahkan pikirannya untuk memasuki kondisi pelatihan. Perlahan-lahan menutup matanya, Xiao Yan yang sangat lelah mampu merasakan otot-ototnya yang babak belur dengan rakus menyerap esensi lemah lembut yang dipancarkan dari pil. Ketika tetes terakhir esensi telah diserap, Xiao Yan merasa seolah-olah sel-sel ototnya diperkuat dengan kekuatan dan sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun latihan keras baru saja dimulai 2 hari yang lalu, Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan Dou Ze bintang 6 jika dia melepaskan pedang berat dari punggungnya. Sepertinya ada efek. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia menggunakan tangannya untuk menyentuh wajahnya. Sudut mulutnya tiba-tiba menyeringai saat dia dengan malas mengulurkan tangannya, merasa penuh semangat, seolah-olah dia dibuat ulang dari dalam keluar. Menyangga tubuhnya dari tanah, Xiao Yan menepuk pedang besar yang membebani dan aneh dengan perasaan campur aduk cinta dan benci sebelum sekali lagi mengambil langkah berat untuk melanjutkan perjalanannya ke tujuan yang sekarang dekat. Sebelum langit berangsur-angsur menjadi gelap, Xiao Yan akhirnya tiba di sebuah kota kecil yang dekat dengan pegunungan Magic Beast. Kota kecil itu dikenal sebagai Kota Kingsan, tetapi karena dekat dengan pegunungan binatang ajaib, ia juga dikenal sebagai kota binatang ajaib. Mayoritas orang-orang di kota kecil ini secara alami adalah tentara bayaran yang menghabiskan hari-hari mereka untuk memberi makan pedang mereka dengan darah. Tentara bayaran ini akan membentuk rombongan yang berjalan bergandengan tangan di jalanan, mencipratkan ludah mereka sembari dengan berani mendiskusikan tentang wanita di kota, di mana menemukan minuman keras terkuat dan area mana yang memiliki binatang ajaib paling ganas. Saat Xiao Yan berjalan di jalan yang terbuat dari batu kapur sambil membawa pedang besar yang terlihat tidak pada tempatnya di punggungnya, tatapan penasaran secara alami tertarik padanya. Namun dia mengabaikan tatapannya saat dia menyeka keringat di dahinya sambil perlahan mengikuti jalan setapak di sepanjang jalan. Banyak toko yang tersebar di kedua sisi jalan dan dengan lokasinya yang menguntungkan, mereka bisa dikatakan agak populer. Xiao Yan menyapu pandangan tertarik ke seluruh toko yang terang benderang sebelum akhirnya berhenti di toko bahan obat yang agak luas. Dia menghentikan langkahnya, bergumam pada dirinya sendiri sebelum sekali lagi pindah ke toko bahan obat yang disebut tempat 1000 obat. Xiao Yan tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti senjata atau baju besi, tetapi dia sangat tertarik pada berbagai bahan obat yang berharga. Selama dia bisa menemukan bahan obat yang berharga, Yao Lao akan bisa mengolahnya menjadi berbagai pil penambah tenaga. Pil adalah yang paling praktis untuk bertahan hidup saat bepergian di pegunungan Magic Beast yang sangat berbahaya. Berjalan ke toko yang luas, Xiao Yan menyadari bahwa itu terang benderang oleh batu cahaya bulan yang tergantung di dinding. Saat ini, ada volume lalu lintas yang cukup tinggi di toko, menyebabkan pelayan toko menjadi sangat sibuk. Jadi, tidak ada yang menyambut Xiao Yan saat dia masuk. Meskipun tidak ada yang menyambutnya, Xiao Yan diam-diam senang.
Tatapannya perlahan menyapu konter tampilan transparan sampai tiba di kotak giok kecil, sedikit linglung pada apa yang dia temukan. Obat penyembuhan? Mungkinkah ada alkemis di sini? Xiao Yan bergumam dengan heran saat dia menatap kosong pada deskripsi tertulis di bawah botol giok kecil. Menggelengkan kepalanya, tatapan Xiao Yan terus bergerak, tetapi ketika dia telah melihat semua hal di konter tampilan, dia dengan kecewa menggelengkan kepalanya. Meskipun ada beberapa bahan obat kelas menengah, mereka tidak banyak berguna bagi Xiao Yan sekarang. Saat Xiao Yan bersiap untuk pergi dengan tangan kosong, tatapannya yang mengembara secara acak tiba-tiba berhenti. Tatapan Xiao Yan menembus etalase transparan untuk menatap tak tergoyahkan ke objek kuning muda di sudut. Lama berlalu sebelum dia menjilat bibirnya dan dengan santai berjalan menuju objek, memiringkan kepalanya untuk sekali lagi mengukur objek kuning muda itu. Bisakah aku merepotkanmu untuk membantuku mengeluarkan benda ini? Sedikit demi sedikit menarik pandangannya yang serakah dan bersemangat, Xiao Yan mengangkat kepalanya ke arah asisten toko pria dan berkata sambil tersenyum. Setelah dipanggil, asisten toko muda itu melirik ke arah Xiao Yan yang berpakaian sederhana sebelum melirik barang yang dia minta. Setelah menemukan bahwa itu adalah esensi teratai kuning dengan nilai paling rendah, asisten toko muda itu mengerutkan bibirnya dengan tidak sabar. Dengan wajah kaku, dia mengambil item dari etalase, Yellow Lotus Essence, bahan obat tingkat rendah, 100 emas. Tidak peduli dengan sikap diskriminatif asisten toko, Xiao Yan mencibir di dalam hatinya. Dia menerima apa yang dianggap sebagai Yellow Lotus Essence dengan tingkatan paling rendah dan secara diam-diam menarik kuku jarinya dengan lembut ke permukaan Yellow Lotus Essence. Sedikit warna merah darah gelap terungkap dari permukaan yang agak kuning. Saat dia menatap warna merah gelap yang hampir tersembunyi, sudut mata Xiao Yan sedikit bergerak-gerak. Tak lama setelah itu, mencoba untuk tidak mengungkapkan niatnya, dia menggosok hidungnya sambil menghirup dalam-dalam aroma darah aneh di jarinya. Segera, kemegahan luar biasa melonjak di kedalaman matanya. Benar saja, itu adalah Blood Lotus Essence. Saat jantung Xiao Yan berdetak kencang karena kegembiraan, suara Yao Lao yang sedikit tercengang tiba-tiba bergema di benak Xiao Yan. Bocah kecil, keberuntunganmu tidak buruk. Kamu benar-benar berhasil menemukan ramuan obat yang langka. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.